telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Katakan hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bersama kita lakukan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Mari angkat tangan kita, katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan
bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari angkat tangan kita tinggi bersama kata hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari yang mengasihi Tuhan angkat setiap sembah kita pagi hari ini. Karamashikarabu, Karamasharabu, Yaralamashikaramu, kami sembah Engkau, Yesus ku tinggikan. Kami sembah Engkau Kami buka hati kami buat Engkau pagi hari ini Tuhan.
Tangan bagi Tuhan. Oh, I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. Come on. My faith is in His name. I believe. Oh, I believe. Yeah. I believe. I'll raise a banner. Oh, I will. Say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Katakan ku tahu Dia penolong. Ku tahu Dia penolongku. Oh ya, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Oh, Dia akan ceritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh katakan ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh Dialah menang atas Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia menebusku. Dia hidup, Dia menebusku, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia bebaskan kita, Dia bebaskanku. Ku dapati, dan menyanyi menyaku, kerajaanmu nyata. Yang percaya Tuhan kita hidup, angkat kedua tanganmu. Dia menebusku, oh Dia hidup, Dia hidup. Oh kami percaya, menebusku. Dia hidup. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dia menebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hidup. Mari tidur, mari tidur. Oh yes, He lives. Mari tidur. Oh, mari tidur. Mari tidur. Mari tidur. Mari tidur. Mari tidur. Mari tidur. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased
glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. I want to fill your church, oh God. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Let my heart be a temple of your Spirit. Let my spirit fill the walls of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your Spirit is pleased to dwell. Say, let my heart be a temple of your Spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your Spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, fill this temple with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. Offer you sacrifice. I want to offer a sacrifice of praise. Oh, fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Lord, I long to know your glory. Offer you, I want to offer the sacrifice of praise. Fulfill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to Pelan-pelan saudara berdiri. come on, fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know. I want to offer. Yang rindu dipenuhi, mari angkat tanganmu sama-sama. Fill this temple, Lord, with your Spirit once
Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh, fill your church, oh God. Fill this temple, Lord, with your spirit once Sembah Dia. Sembah. Selama 3 menit kita sembah Dia. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Oh Lord, I long to know your glory. Oh, I want to offer the sacrifice of faith. Fill your church, oh God. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Satu kali lagi angkat tanganmu katakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kekayaan hanya bagi namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Juru Selamat kami. Biarlah namamu dipuji-puji, kerajaanmu dilebarkan ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hatimu ya Tuhan, sebab kami sadar hanya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. God is good.
And all the time, merupakan satu sukacita bisa ada di kota Surabaya, kota di mana saya dilahirkan, dan di gereja Betani, gereja di mana saya dilahirkan secara rohani. Terima kasih buat Bapak Gembala Senior Pak Alex dan pemimpin Pak Aswin yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya baru balik dari perjalanan ke Israel, kemudian ke Asia Minor, mengunjungi 7 gereja, sempat melihat makam Rasul Yohanes, makam Rasul Filipus, sempat melihat pedang Musa, pedangnya Daud, tongkatnya Musa, dan lain sebagainya. Kemudian pulang tanggal 17 Januari kemarin mendarat di kota Surabaya, dan pada waktu saya mendarat di Surabaya, BlackBerry saya bunyi, saudara-saudara, dan saya melihat ada berita yang ditulis di media massa, sebuah artikel yang ditulis oleh James Davis. Beliau adalah founder daripada Second Billion. Ya, sebelumnya beliau bersama-sama dengan Bill Bright almarhum, pendiri kampus Crusade, membuat satu jejaring, satu network yang namanya Billion Soul. Jadi memenangkan 1 miliar jiwa. Beliau satu tokoh yang cukup dikenal di dunia ini, yang anggotanya lebih dari 165.000 gereja. Ya, dengan target 5 juta gereja. Saudara-saudaraku, beliau menulis satu artikel yang judulnya 10 Global Churches That Larger Than America's Largest. Seperti yang saudara ketahui bahwa akhir tahun kemarin ada statistik di Amerika, gereja terbesar di Amerika. Disebutkan ada Joel Osteen, kemudian Andy Stanley, Bill Hybels, Rick Warren, dan lain sebagainya. Dan beliau, James Davis, menuliskan ada 10 gereja global yang ternyata lebih besar daripada gereja di Amerika. Artinya 10 gereja yang terbesar di dunia ini. Saudara-saudaraku, waktu saya membaca listnya, saudaraku, 10 gereja terbesar di dunia, saudaraku, listnya. Yang pertama ada disebutkan di situ David Young Hee Cho, South Korea, Eduardo Doran, Santiago, Chile, Kong Hee, Singapura, Soliasi, Kululo, Fiji, Ray McCauley, South Africa, David Mohan, India, David Oyedepo, Nigeria, Sergio Solorzano, El Salvador, David Sobrevina, Manila, Filipina. Dan saudaraku, ada satu gereja yang masuk di 10 terbesar di dunia. Alex Tanusa Putra, Gereja Betani Surabaya, Indonesia. Ayo tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya! Haleluya. Saya bangga sekali menjadi murid rohani, saudaraku, bagian pelayanan dari Gereja Betani yang sekarang diakui di dunia sebagai gereja, salah satu gereja yang terbesar di dunia. Puji Tuhan. Amin. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pada hari ini saya mau menyampaikan pesan dari Tuhan tentang kuasa daripada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua berkata kuasa. But you shall receive power. Semua berkata power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya selama 40 hari berturut-turut kepada lebih dari 500 orang.
saudara, Alkitab berkata. Dan Yesus berpesan, supaya engkau menanti-nantikan aku. Supaya engkau menantikan kuasa yang dijanjikan. Supaya engkau menunggu di dalam doa dan di dalam pujian. Supaya engkau menunggu di Yerusalem. Naiklah ke kamar atas, di upper room, untuk berdoa dan menunggu supaya kuasa itu datang. Sayangnya, saudara-saudara, Alkitab mencatat di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15. Hanya ada 120 orang yang taat menunggu di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, bukankah gembala senior kita berkata, Gereja Betani Indonesia untuk mencapai golden years, still in God's presence. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, saya berdoa. Target saya dalam firman ini, saudara dan saya semuanya tidak termasuk golongan 380 orang yang tidak mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita semua adalah kelompok orang-orang yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ada berita yang baik. Kuasa Tuhan dicurahkan di dalam hadiratnya. Pasti engkau akan menerima kuasa. Pasti engkau akan menerima lawatan. Haleluya! 120 orang ini menerima lawatan dari Tuhan, menerima kuasa daripada Tuhan. Bapak Gembala senior kemarin di doa fajar jam 4 pagi memberikan pesan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Bapak Gembala menjelaskan tentang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, Alkitab berkata kita akan berbuah banyak. Bapak Gembala berkata bisa berbuah dan berbunga. Buah itu lambang daripada karunia-karunia, kuasa Roh Kudus. Buah itu berbicara tentang buah-buah daripada Roh Kudus. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-7, mintalah apa saja. Ketika engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku, 120 orang itu menanti-nantikan kuasa. Mereka berdoa, mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika mereka menantikan Tuhan, lawatan Tuhan itu pasti turun. Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudaraku, waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok lambang Roh Kudus memenuhi kita? Kuasanya, gambarannya lidah. Kenapa Tuhan gak seperti zaman Tuhan Yesus pada waktu dibaptis di Sungai Jordan. Keluar dari Sungai Jordan, Alkitab mencatat. Surga terbuka, ada suara yang turun dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikatakan Roh Kudus turun dan menghinggapi kepala Yesus dalam bentuk seperti rupa, seperti burung merpati. Kan bagus saudara, merpati. Saya bertanya, Tuhan kenapa nggak seperti singa dari Yehuda di atas kepala kita. Gitu. Kan keren begitu saudara-saudara. Tetapi bentuknya seperti lidah. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa bentuk kuasa Tuhan itu seperti lidah? Supaya Tuhan menguasai lidah saudara dan menguasai lidah kita. Yang percaya katakan amin. Supaya Tuhan memberikan kuasa di dalam lidah kita. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Ketika Roh Kudus turun, saudaraku, menghasilkan buah roh. Saudara tahu buah-buah roh ada 9, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Sesuatu yang paling sukar, menguasai diri. Dan Alkitab menjelaskan di dalam Yakobus pasal 3, jika lidah saudara ini bisa dikuasai, jika saudaraku lidah ini di dalam kontrol daripada Roh Kudus. Sehingga tidak ada kesalahan saudara-saudara. Dan kita bisa mengontrol lidah ini. Roh Kudus mengontrol lidah kita. Dikatakan kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Kata Yakobus. Kalau saudara mau mengendalikan tangan saudara.
mengendalikan jantung saudara, mengendalikan otak saudara, mengendalikan menguasai seluruh tubuh saudara. Yang pertama kali harus dikuasai adalah apa? Lidah saudara. Kenapa saudaraku? Di ayat yang ke-8 dari Yakobus pasal 3, dijelaskan bahwa lidah ini adalah sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan, dan tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Tetapi saudara-saudaraku, kalau engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan menguasai lidah saudara. Lidah saudara tidak lagi menjadi buas, lidah saudara menjadi terkuasai. Lidah saudara bukan lagi yang penuh dengan racun yang mematikan. Engkau bisa mengontrol lidah saudara, engkau bisa mengendalikan seluruh tubuh saudara. Bahkan apa yang keluar dari mulut saudara akan menjadi perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Ayo sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya gereja Betani adalah gereja Pentekostal karismatik. Salah satu statement kepercayaan kita mempercayai baptisan daripada Roh Kudus dengan tanda bukti awal secara fisik, berdoa, berbicara di dalam bahasa roh. Ketika engkau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau akan berdoa. Engkau mulai berdoa di dalam bahasa roh. Karena apa? Kuasa Tuhan menguasai lidah saudara. Supaya kuasa Tuhan bisa menguasai seluruh tubuh saudara. Itu hanya awalnya saja saudaraku. Dan kemudian ada kuasa selanjutnya yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah the power to prophesy. Dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Semua berkata bernubuat. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Sekali lagi katakan bernubuat. Kasih salam kepada sebelah saudara, katakan engkau akan menerima kuasa untuk bernubuat. Haleluya. Engkau menerima kuasa untuk bernubuat. Yang saya maksudkan bukan bernubuat seperti zaman perjanjian lama, saudaraku, yaitu meramal, memprediksikan tentang sesuatu yang lain. Bukan, saudara. Tetapi yang saya maksudkan di dalam perjanjian baru, definisinya adalah demikian. Speaking powerful positive words from God about your future. Jadi saudara berbicara tentang firman Tuhan, berbicara janji Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang positif untuk masa depan saudara. Saudara ketahuilah bahwa setiap di antara saudara adalah nabi untuk kehidupan saudara. Saudara menubuatkan masa depan saudara masing-masing. Dan ketika engkau dikuasai oleh Roh Kudus, perkataanmu mulai berubah. Engkau mulai berbicara, pemberitaan, perkataan-perkataan yang disampaikan bukan dengan kata-kata hikmat, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, seperti kata Paulus di dalam 1 Korintus. Petrus menambahkan, sehingga kalau engkau berbicara, engkau akan berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ada sesuatu yang berubah di dalam perkataan saudara. Ada sesuatu yang berubah di dalam cara saudara berbicara. Contoh saudaraku, 120 orang yang sedang menantikan still in God's presence di upper room di Jerusalem. Mereka menerima kuasa lawatan daripada Tuhan. Lidah mereka dipenuhi oleh kuasa. Mereka mulai berbicara di dalam bahasa roh. Setelah itu apa yang terjadi? Semua orang, saudara, orang Yahudi, baik penganut agama Yahudi maupun bukan, orang Kreta, orang Arab, dan dari bangsa-bangsa. Mereka mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Contoh Petrus sebelum dia dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Petrus di pekarangan rumah besar Imam Kayafas ketemu dengan pelayan wanita, hamba wanita, saudaraku, yang berkata, bukankah engkau itu bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret? Bukankah engkau itu murid daripada Yesus? Tetapi Petrus ketakutan, bahasanya bahasa ketakutan.
Bahasanya adalah bahasa kekhawatiran. Dia mulai berkata, tidak, aku tidak mengenal. Dia mulai menyangkalnya, bahasa penyangkalan keluar. Bahkan dia mulai mengutuki, bahasa kutuk mulai keluar, saudara-saudara. Tetapi saudara lihat ketika dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dia bangkit berdiri, dia berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Dia berbicara dan perkataannya diurapi, terjadi banyak mujizat. 5.000 orang dimenangkan sekaligus. Saudara-saudaraku, itulah indikasi, itulah tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau jemaat Betani semuanya still in God's presence. Produknya adalah buah yang kita lahirkan, bunga yang kita lahirkan, saudaraku, adalah perkataan nubuatan. Saudaraku, keadaan kita mungkin pada saat ini, keadaannya masih banyak susah, krisis ekonomi. Aduh, tagihan ini gak bisa dibayar. Hutangnya seperti gunung. Bagaimana caranya dapat uang? Gak mungkin. Saudaraku, saudara, keadaan demikian tetapi perkataan yang keluar. Bukan demikian. Perkataan yang keluar, saudaraku. Oh, aku percaya. Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Allahku akan memenuhi, mencukupi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Orang lain bingung. Loh, kenapa? Keadaanmu susah. Tapi yang kau ucapkan sesuatu yang berbeda. Karena engkau menubuatkan masa depanmu. Engkau mulai berbicara perkataan yang positif dari Tuhan untuk masa depanmu. Engkau mulai berkata, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi. Tuhan gak pernah meninggalkan. Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. Haleluya. Keadaan saudara mungkin mengalami sakit penyakit. Keadaan saudara mungkin sedang susah. Aduh, penyakit ini. Tidak ada jalan keluar. Tetapi yang saudara ucapkan apa? Berbeda dengan keadaanmu. Saudara sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara mulai berkata, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Tuhan sudah menyembuhkan. 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Dia mengirimkan firman-Nya. Sekarang aku sembuh. Saudara mulai mengucap syukur. Saudara mulai mengucapkan pujian. Mulai mengucapkan penyembahan. Itu yang keluar dari mulut saudara. Gaya bahasa padang gurun mulai berubah menjadi gaya bahasa iman. Gaya bahasa tidak bersyukur, tidak komplain, menggerutu, berubah menjadi kata-kata pujian, berubah menjadi kata-kata yang mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di Australia saya membaca satu artikel tentang penduduk yang berada di kepulauan di daerah Pasifik. Bagaimana caranya mereka menumbangkan pohon yang besar. Saudara, kalau di Australia saya menumbangkan pohon yang besar gampang. Saya pergi ke toko yang namanya Bunnings Hardware. Kalau di Indonesia namanya S Hardware begitu. Saya akan beli gergaji listrik. Saya akan pasang. Kemudian saya akan gergaji. Langsung pohon itu tumbang, saudara-saudaraku. Gampang. Tapi pernahkah saudara bertanya-tanya bagaimana orang zaman dulu mau menumbangkan pohon besar supaya bisa memakai kayunya. Banyak orang berkata, Pak, kalau mereka tidak punya teknologi besi, mereka pakai batu. Ya memang itu zaman batu. Tetapi penduduk di Kepulauan Pasifik ini agak unik, saudara-saudaraku. Mereka pakai cara yang berbeda. Mereka mengumpulkan penduduk desanya. Kemudian mereka bertanya, kamu bisa ngomong berapa jam? Ada yang bilang, saya kuat 1 jam, saya kuat 15 menit, saya kuat 30 menit, saya kuat 2 jam. Dan kemudian mereka mengganti, saudara-saudara. Mereka dipanggil, saudaraku, anggap bunga ini pohon yang perlu ditumbangkan. Kemudian penduduk itu gantian, saudaraku. Mereka memaki-maki pohon itu, saudara. Mereka mulai ngomong, pohon matilah engkau, terkutuklah engkau, matilah engkau, mati, cacut, tuh saudaraku, 1 jam ganti yang lain, saudaraku, yang lain kuat 15 menit, cacut, gantian sama yang lain, saudara terus. Dan kalau itu dilakukan dalam 24 jam non-stop, selama 30 hari berturut-turut, apa yang terjadi? Pohon itu mati dan tumbang dengan sendirinya. Wow, saudara-saudaraku. Bahkan saudaraku sekarang ada profesor di Jepang yang membuktikan bahwa penelitian itu benar, saudaraku. Dengan air, dengan tanaman, dengan binatang dan lain sebagainya. Saudaraku, waktu saya baca artikel itu dikatakan demikian. Menurut para penduduk, hal ini selalu berhasil. Secara teori mereka membunuh roh daripada pohon tersebut.
Saya tahu pohon itu nggak punya roh, saudara-saudaraku. Tetapi mereka percaya mereka bisa melakukan itu. Saudaraku, ketika saya membaca artikel itu, saya kaget. Kenapa saudaraku? Tanpa mereka sadari, orang-orang di Kepulauan Pasifik sudah punya satu pewahyuan. Sudah punya ilham yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Amsal pasal 18. Bahwa death and life are in the power of the tongue. Bahwa kehidupan dan kematian, kehidupan dan mati itu dikuasai bukan oleh makanan, bukan oleh dokter, tetapi dikuasai oleh lidah. Saudara, wow. Mereka ternyata sudah mengetahui rahasia itu, saudara-saudaraku. Kenapa saudaraku? Yakobus menjelaskan di pasal yang ketiga. Dari mulut ini bisa keluar berkat. Dari mulut ini bisa keluar kutuk. Mereka sudah praktek mengeluarkan kutuk dari mulut mereka. Dan ternyata itu berhasil, saudara-saudara dengar. Saudaraku, berarti kalau ada kuasa daripada Roh Kudus, perkataan saudara akan penuh dengan kuasa. Ketika engkau bernubuat, engkau berkata, aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Sebab engkau sudah mengucapkannya, berkat keluar, kehidupan keluar, mujizat keluar, tanda ajaib keluar. Haleluya! Itu sebabnya saudara nggak salah ke gereja, saudara. Saudara pilih gereja Betani. Ini adalah gereja, saudaraku, yang hamba-hamba Tuhannya, saudaraku, selalu mengucapkan kata-kata, saudaraku. Kenapa kami mengucapkan kata-kata iman? Kenapa kami mulai bernubuat? Karena kami percaya apa yang kami ucapkan kepada jemaat. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu terjadi, saudaraku. Itu disertai oleh mujizat. Dan firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Jadi kalau saudaraku ada hamba Tuhan berkata demikian, bahwa jalanmu tidak akan pernah turun tetapi akan naik terus. Tempatmu bukan di bawah, tempatmu di atas. Percayalah engkau menerimanya, katakan amin. Kalau ada hamba Tuhan berkata engkau akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau akan sukses, apa yang kau kerjakan akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Di tangan kananmu ada kekayaan dan kehormatan, di tangan kirimu ada umur panjang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, Efesus pasal 4 menjelaskan lebih detail, saudaraku, bahwa perkataan nubuatan yang membangun, menasihati, menghibur, perkataan yang baik untuk membangun, kalau itu diucapkan, mereka yang mendengarnya itu akan beroleh kasih karunia. Wow. Kemarin pagi di doa fajar, saudara, Pak Alex menjelaskan keadaan beliau. Dulu miskin sekali, bersama-sama dengan Pak Chris da Costa, kalau makan sop nggak ada dagingnya. Kemudian beliau berkata, menantikan Tuhan, percaya Tuhan ada kuasa, berharap kepada Tuhan ada kuasa. Kemudian terjadi satu perubahan, beliau berkata. Sehingga beliau berubah, Tuhan mulai memberkati. Beliau berkata, kalau Tuhan bisa merubah keadaan saya, beliau berkata, Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Engkau pasti berubah. Yang enggak punya rumah pasti akan bisa punya rumah. Yang enggak punya mobil pasti akan bisa punya mobil. Yang sedang menunggu promosi pasti akan mendapatkan promosi. Haleluya. Dan saudara harus mengucapkannya. Haleluya. The power to prophesy. Yang kedua adalah the power to dream dreams. Ketika Roh Kudus turun, saudaraku, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Semua berkata penglihatan. Dan semua berkata visi. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Katakan bersama dengan saya, mimpi. Ada satu peringatan, saudaraku, yang keras dari firman Tuhan. Di Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Terjemahannya kurang tepat, saudaraku. Sebetulnya, where there is no vision, people perish. Kalau saudara tidak punya mimpi dan visi dan wahyu, engkau akan binasa. Itu artinya. Yang saya maksudkan, saudaraku, bukan mengajar saudara untuk tidur banyak, mimpi. Enggak begitu, bukan itu. Mimpi atau visi itu definisinya adalah saudara mendapatkan janji daripada firman Tuhan, janji daripada Tuhan, saudara mempercayainya, saudara menanti-nantikannya, saudara memperkatakannya, saudara merenungkannya, dan itu akan mendatangkan satu kekuatan
di dalam kehidupan saudara. Mendatangkan satu pengharapan. Dan saudara harus perlu visi ini. Saya jadi teringat saudaraku kisah Daniel. Salah satu tokoh yang saya kagumi. Kenapa saudaraku? Karena Daniel menurut saya saudaraku dia lebih jago. Lebih dipakai Tuhan, lebih dahsyat dibandingkan Yusuf. Sekalipun Yusuf itu dikenal sebagai orang yang menerjemahkan mimpi. Dia menerjemahkan juru minuman Raja Fir'aun punya mimpi. Dia menerjemahkan juru roti Raja Fir'aun punya mimpi. Dia menerjemahkan mimpi Raja Fir'aun. Tetapi mimpi itu sudah diceritakan, Yusuf menerjemahkannya. Sebagai gembala, saudaraku di Australia, ada banyak jemaat yang datang kepada saya berkata, Pak, saya dapat mimpi. Mimpinya begini, begini, begini. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu artinya. Sebagai hamba Tuhan saya berkata, oke, saya akan berdoa. Saya masuk di dalam hadirat Tuhan, still in God's presence. Dan ketika saya mencari Tuhan, Tuhan menjelaskan, memberi pewahyuan. Saudara-saudara, gampang. Saya berkata kepada orang itu, yang kamu lihat itu bentuk ini, barang ini, gambaran ini di Alkitab. Gambarannya itu artinya ini, simbolnya ini, gampang. Sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, Raja Nebukadnezar sebagai pemimpin dunia pada saat itu, dia punya mimpi. Dia mengutus, memanggil semua para ahli di negaranya. Dan dia berkata, berikanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya. Semua ahli berkata, ya Raja cerita dulu dong mimpinya apa. Kemudian nanti kami akan jelaskan. Raja itu ngomong, kok enak? Kalau aku kasih mimpiku, kamu akan menerjemahkan dengan seenaknya saja. Wow. Saya belum pernah, saudaraku, ada jemaat datang kepada saya berkata, Pak, saya punya mimpi, tolong terjemahkan. Saya akan bertanya, mimpinya apa? Dia akan bilang, loh Pak kan bisa tahu sendiri, saya tadi malam mimpi apa, coba cerita sama saya mimpi apa. Wah itu sukar saudara-saudara. Saya belum pernah seperti itu. Tetapi Daniel itu luar biasa saudara. Dia masuk dalam hadirat Tuhan berdoa. Dan puji Tuhan, setiap orang yang berdoa masuk dalam hadirat Tuhan pasti akan dilawat oleh Tuhan. Daniel mendapatkan lawatan Tuhan. Dibukakan rahasia. Daniel datang kepada Raja Nebukadnezar. Dan cerita kepada Raja, ini loh. Engkau mimpi itu demikian. Ini artinya, ini. Wow, Raja terpesona. Tetapi saudara-saudaraku ada satu perkataan Raja yang dicatat di Daniel pasal yang kedua yang sangat mengena di dalam hati saya. Bunyinya demikian. Ayat yang kelima. Tetapi Raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu satu akan dipenggal-penggal, dua rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Wow, saudara-saudaraku. Itu adalah gambaran saudaraku. Kalau saudara tidak punya visi, saudara tidak bisa punya mimpi saudaraku. Kehidupanmu akan merasa dipenggal-penggal. Rumahmu akan seperti puing-puing. Tetapi ada berita yang baik. Kalau engkau punya mimpi, dikatakan demikian. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima satu hadiah, dua pemberian-pemberian, tiga kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Give me the dream. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau saya diizinkan menjadi ahli forensik, saudara tahu forensik itu yang melakukan otopsi jenazah. Kalau ada satu mayat polisi mau tahu sebab penyebab kematiannya apa, mereka memanggil ahli untuk melakukan otopsi. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau ada seseorang datang kepada saya, Pak, kenapa hidup saya ini kok gak punya semangat? Saya bangun pagi malas, saya tidak bisa menyala-nyala buat Tuhan. Saya doa gak sungguh-sungguh. Saya ke gereja ya suam-suam kuku, kenapa? Saudara, kalau saya diizinkan untuk mengadakan otopsi, saudaraku, penyebab kematian rohani seseorang, saya mau sampaikan, kebanyakan akar persoalannya. Karena tidak punya wahyu, tidak punya visi. Tidak punya penglihatan, saudaraku. Sebab apa? Orang yang tidak punya mimpi itu tidak punya wahyu. Dan kalau engkau tidak punya wahyu, engkau kehilangan visi. Dan ketika engkau kehilangan visi, engkau tidak punya tujuan, engkau tidak punya arah, engkau tidak punya target, engkau tidak punya goal untuk kehidupan saudara. Dan ketika engkau kehilangan tujuan,
engkau kehilangan pengharapan. Dan kalau engkau kehilangan pengharapan akan masa depanmu, engkau akan kehilangan kuasa pada saat yang sekarang. If you lost the hope for the future, you surely lose the power at present. Percayalah saudaraku, tidak ada yang lebih parah daripada kehidupan yang tidak memiliki visi. Dan ketika mimpimu rusak, engkau kehilangan yang namanya value dalam kehidupanmu. Engkau akan berjalan di tengah-tengah kegelapan. Oh haleluya. Saudaraku, bulan Oktober kemarin saya mewakili Bapak Gembala Senior untuk pergi ke Korea. Beliau, Pak Alex sebetulnya adalah board of director daripada Church Grove International dan dischedulkan untuk berkhotbah di Yoido Full Gospel di Korea, tetapi beliau enggak berhalangan pada saat itu sehingga saya yang berangkat, saudaraku. Saya melihat Dr. Joe, wow, saya terpesona. Kenapa? Karena dia sudah umur 77 tahun dengan penyakit Parkinson, saudara. Sambil bergoyang-goyang, tapi dia berkhotbah dengan kuat di stadion yang begitu besar, saudaraku, kapasitas 100.000 orang. Beliau mengajarkan jemaatnya. Begitu setiap kali saya perhatikan mengambil mikrofon, beliau mengajak jemaat untuk berkata sama-sama, saya bahagia, semua saya bahagia, saya sehat, saya kaya, saya diberkati, saya diberkati. Apa itu saudaraku? Masing-masing berkata nubuatan untuk hidup mereka masing-masing bagi masa depan mereka. Itu power daripada Holy Spirit. Beliau bahkan berkata, saya terus berkata bahwa saya akan khotbah sampai usia 90 tahun dan keliling dunia. Itu sebabnya saya juga percaya Pak Alex akan terus berkhotbah sampai usia 90 tahun dan keliling dunia. Oh haleluya, haleluya, amin. Dr. Joe berkata, mimpilah yang besar. Sebab ketika Roh Kudus turun atas engkau akan punya visi. Saudara lihat, gereja Bethany ini sekarang menjadi gereja 10 besar, saudaraku, ya, di seluruh dunia. Hasil dari apa? Dari satu orang, saudaraku, Pak Alex Tanusa Putra, yang punya visi, yang punya mimpi, punya janji. Beliau mempercaya itu. Apa yang terjadi? Visi itu mungkin tidak langsung terjadi. Percayalah, Tuhan setia dan adil. Janji itu pasti akan digenapi. Cepat atau lambat kita melihat itu digenapi. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya yang mengingat Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan. Dia dikhianati, mau dibunuh, dicemplungkan lubang sumur, dijual kepada orang Ismail, pedagang Midian, dibeli sama Potifar, digoda tante Potifar, masuk dalam penjara. Alkitab ahli teologi memperkirakan usianya 17 tahun pada waktu dia dijual ke Mesir. Alkitab menjelaskan di Kejadian pasal 41, usianya 30 waktu dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir. Tetapi saudaraku, selama 13 tahun dia mengalami penderitaan, persoalan. Diperlakukan tidak adil, dihina, dilupakan, saudaraku. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia bertahan. Kenapa dia tidak komplain? Kenapa dia punya iman? Kenapa dia terus percaya, saudaraku? Dia menjaga kekudusannya. Dia takut akan Tuhan. Sekalipun dia di negara asing. Sekalipun tidak ada sinagoga di sana. Sekalipun tidak ada yang mengawasi. Ketika tante Potifar menggoda dia, dia meninggalkannya, saudaraku. Dia rela masuk penjara. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya mimpi. Tuhan berikan mimpi kepada dia. Dia percaya, Tuhan, janji yang kau berikan, walaupun aku masih belum melihatnya menjadi kenyataan, aku percaya itu akan menjadi kenyataan. Saudara-saudaraku, itulah yang memberikan kekuatan kepada Yusuf. Saya jadi teringat Abraham. 75 tahun usianya pada waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Tetapi dia baru melihat janji Tuhan digenapi, anak perjanjian itu lahir. Usianya 100 tahun. 25 tahun. Menunggu. Kenapa Abraham bisa sabar? Kenapa Abraham bisa kuat? Alkitab berkata sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Sekalipun dia mengetahui rahim Sarah sudah tertutup atau mati. Namun dia tidak digoncangkan oleh karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Kenapa saudaraku? Karena dia punya visi.
Saya bayangkan dia keluar dari tendanya, banyak pasir. Dia berkata kepada dirinya, Abraham, lihat, pasir engkau tidak bisa hitung. Demikianlah keturunanmu seperti pasir di lautan. Pagi hari dia keluar dari tendanya, melihat bintang. Dia berkata, keturunanku akan seperti bintang di langit. Haleluya. Dia berjalan, saya bayangkan dia mulai mengucapkan perkataan nubuatan. Dia mulai bernubuat, namaku bukan lagi Abram, namaku adalah Abraham, Bapak segala bangsa, Bapak orang-orang beriman, Bapak orang-orang percaya. Istriku bukan lagi Sarai, istriku adalah Sarah, ibu daripada segala bangsa. Oh, aku percaya Tuhan itu setia, pasti akan digenapi. Sebab firman Tuhan, janji Tuhan, mimpi yang dari Tuhan itu ya dan amin, pasti akan digenapi. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Itu yang membuat dia kuat, saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara, ketika kita semua gereja Betani memasuki still in God's presence, kita download janji, visi, wahyu daripada Tuhan. Ada satu peringatan kepada saudara. Kalau engkau mempertahankan visi itu, iblis tidak suka, saudara. Kenapa? Karena iblis tidak suka engkau menubuatkannya dan engkau mempercayainya. Kembali kepada cerita Yusuf. Kalau saudara perhatikan, Yusuf itu mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Bukan karena saudara-saudaranya iri kepadanya. Memang betul saudaranya iri. Karena apa? Karena ayahnya mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Karena ayahnya memberikan jubah, the coat of many colors. Jubah yang maha indah. Tetapi Alkitab menjelaskan demikian. Kalau saya bacakan buat saudara, di Kejadian 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tetapi penyebab saudara-saudaranya mau membunuh Yusuf karena mimpinya. Alkitab berkata demikian, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-8, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena apa? Karena mimpinya. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yusuf datang mendatangi saudaranya di Dotan, dari jauh saudara-saudaranya berkata, lihat itu, tukang mimpi kita itu datang. Dan kemudian mereka berkata demikian, sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Saudaraku, itu adalah gambaran daripada iblis yang mau membunuh mimpi saudara. Iblis itu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan visi, janji yang Tuhan berikan dari dalam diri saudara. Dan iblis mau lihat apakah janji Tuhan itu digenapi dalam diri saudara. Oh saudara-saudaraku, tetapi ingat kalau kita setia, kita mempertahankan visi itu. Kita percaya Tuhan, cepat lambat aku pasti sembuh. Tuhan, aku percaya Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya Tuhan tidak pernah membiarkan aku sendirian. Aku percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan pasti akan terjadi. Doaku pasti akan dijawab, mimpiku pasti akan menjadi kenyataan. Keluargaku akan diberkati, pekerjaanku akan meningkat. Akan ada promosi terjadi dalam hidupku. Dan ketika engkau mempertahankan itu, saudaraku. Mungkin ada banyak orang yang tidak suka cacat cuit, saudara-saudaraku. Tetapi biarlah, saudaraku. Biarlah orang ngomong, iblis ngomong, saudaraku. Yang penting adalah apa? The killer of the dream will bow down to the dreamer. Yang mau membunuh mimpi itu. Apa yang terjadi? 23 tahun kemudian kira-kira, saudaraku. 10 orang yang mau membunuh mimpi itu. Mereka sujud kepada pemimpi. Saudara-saudara sujud kepada yang mimpi, saudara, yaitu Yusuf. Saudara-saudara, itu sebabnya saya percaya dengan seluruh hati saya, saudaraku. Kalau Pak Alex punya visi Menara Jakarta 585 meter di atas permukaan laut. Semua orang ngomong nanti Pak Alex begini, dan lain sebagainya. Saudaraku, saya percaya kalau pemimpin sinode kita, generasi muda Betani, Pak Aswin, punya rencana 50 hektar.
Dan banyak orang cicit cuit, saudara-saudaraku. Kita nggak peduli, itu iblis berusaha membunuh mimpi. Yang penting apa, saudaraku? Visi yang dari Tuhan cepat lambat pasti akan digenapi. Kita akan melihat 50 hektar. Kita akan melihat Jakarta Tower selesai. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Ayo jemaat Betani, kalau saudara tepuk tangan untuk itu, tepuk tangan yang meriah. Tanda kita percaya. Haleluya. Seseorang bernama Martin Luther King Jr. Saudaraku, dia mengubahkan sejarah Amerika. Sejarah daripada dunia ini. Hanya dengan satu perkataan. I have a dream. Saya melihat khotbahnya, saudaraku, waktu dia berjalan dengan ratusan ribu orang. Dia mengambil mikrofon di Washington DC. Dia berkata, I have a dream. Kalau Amerika akan menjadi negara yang diberkati, menjadi negara yang maju. Dia berkata, I have a dream. Kalau penduduk di Amerika ini akan saling mengasihi satu dengan yang lain. I have a dream. Untuk melihat orang kulit putih dan kulit hitam bergandeng tangan satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepada saudara, semua yang dia katakan, I have a dream, hari ini menjadi kenyataan. Saudara-saudaraku, janji Tuhan, mimpi Tuhan, engkau disembuhkan, engkau ditolong, jalan buntu yang Tuhan buka jalannya, saudara-saudaraku, itu mungkin tidak terjadi hari ini, tetapi kalau engkau percaya pasti akan terjadi. Sebab janji Tuhan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terakhir saya mau tutup, saudaraku, the power to do a miracles. Pemain musik dan para single boleh bersiap-siap. Saudara-saudara, setelah engkau mendapatkan kuasa Roh Kudus, engkau berdoa dalam bahasa roh. Engkau mulai gaya bahasamu mulai berubah. Engkau mulai bernubuat. Engkau mulai memperkatakan perkataan yang powerful dari Tuhan untuk masa depan saudara. Saudara mulai punya visi. Saudara mulai percaya. Saudara mulai memperkatakannya. Dan yang terakhir, rasul-rasul dibekali oleh Tuhan dengan kuasa, dengan tanda ajaib. Katakan bersama dengan saya, kuasa untuk melakukan mujizat. Oh saudaraku, itu bukan orang yang percaya. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kuasa untuk melakukan mujizat. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara dan berkata, aku menerima kuasa untuk melakukan tanda ajaib dan mujizat. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Rasul-rasul dipenuhi oleh kuasa. Kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 4 dikatakan dengan kuasa yang besar. Saudara-saudara. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudaraku. Mereka diberkati, mereka kaya, punya kuasa, mereka masuk bait Allah. Lihat orang yang timpang, mereka berkata emas perak aku tidak punya, dalam nama Yesus berjalanlah. Mereka dicemplungkan dalam penjara, mereka keluar mengajarkan. Mujizat yang dahsyat, saudara, bayangannya mereka menyembuhkan orang. Orang sakit dibawa ke jalan raya, saudara-saudaraku. Dikatakan saudaraku, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dan banyak tanda. Wow. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan kesaksian yang terjadi, yang sungguh-sungguh terjadi di Kamboja, yang sudah dibukukan, saudaraku, yang sudah didokumentarkan. Saudara, tahun 2003 ada murid rohani saya, saudaraku, yang menjadi misionari di sana. Dan sekarang menjadi berkembang, saudaraku ya. Ada 12 location worship service Betani di sana. Ada gedung yatim piatu sudah selesai. Ada 2 sekolah yang sudah dibangun. Ada 1 training center 4 lantai, saudaraku. Wow, diberkati. Saya mau sampaikan kepada saudara, ketika saya ke Kamboja, saya sedih melihat negara yang miskin. Saudara-saudara, kenapa saudaraku? Sebetulnya itu negara maju. Tahun 1950-an, Phnom Penh menjadi tuan rumah Olimpiade. Kota mereka lebih maju daripada Surabaya. Sayangnya saudaraku, sejarah menceritakan ada seseorang namanya Pol Pot. Dia keluar dari China masuk Kamboja, saudaraku, membangun tentara. Apa yang dia lakukan? Dia mulai melakukan pembasmian, saudara. Dia mulai membunuh lebih dari 3 juta orang Kamboja yang punya uang, yang punya agama, yang punya pendidikan, yang punya jabatan. Dibantai semua dan dia membantai lebih kejam daripada Hitler. Saudaraku, ada tempat banyak pembantaian, killing field di mana-mana, saudaraku. Bahkan salah satu tempat killing field yang terbuka untuk turis, menaranya itu penuh dengan tengkorak manusia. Dan inilah yang dia lakukan, saudaraku. Ketika semua orang lari, dia mengejarnya dari desa ke desa dengan tentaranya. Kemudian dia membariskan orang di desa itu, mengeluarkan senapan dan mulai menembak satu persatu orang-orang yang berjajar di sana. Wow, saudara. Dan semuanya mati, semuanya mati.
Dan kemudian dia tiba, saudaraku, di satu desa, saudara. Dan seperti biasa, orang-orang itu dijajalkan. Mana para single? Tolong, ya atau enggak usah deh. Saudara bayangkan aja ada orang berjalan-jalan, berjajal begitu. Dan kemudian dia mengarahkan pistolnya, saudaraku, kepada setiap orang. Dor, mati. Dan ketika dia mengarahkan, saudaraku, kepada seorang wanita di desa itu. Wanita muda ini, saudaraku, berteriak dan berdoa berseru di dalam bahasanya, saudaraku. Dia berdoa demikian. Oh God who died by the execution, save us. Oh Tuhan yang mati dieksekusi, selamatkanlah aku ini. Sesuatu yang luar biasa terjadi, saudaraku. Tiba-tiba tentara itu menarik pistolnya, saudaraku. Kemudian mereka guyon-guyon kembali ke truknya, kemudian pergi, saudara-saudara. Wow, saudaraku, wanita yang berdoa demikian, saudara harus tahu di Kambodia itu orang percaya dinamisme dan animisme. Mereka menyembah binatang, menyembah pohon, menyembah ular. Patung kemerdekaan mereka adalah patung ular, saudara-saudara, 100 ular. Tetapi semua orang berdoa kepada dewanya, semuanya mati. Tetapi wanita ini mendengar, saudaraku, pernah mendengar ada Tuhan. Pernah diceritakan dulu Tuhan itu dahsyat pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia ini, kemudian dia mati dieksekusi. Tapi dia lupa namanya siapa, saudaraku. Jadi dia berdoa, enggak tahu namanya. Dia cuma ngomong, Tuhan yang mati dieksekusi, selamatkanlah kami. Dan saudaraku, terjadi mujizat yang dahsyat. Mulai dari wanita itu seterusnya, saudara-saudaraku, semuanya selamat. Saya sampaikan kepada saudara, sejak peristiwa itu, seluruh penduduk di desa itu mulai berhenti untuk menyembah dewa-dewi. Mereka berhenti menyembah ular. Mereka mulai menyembah, berdoa kepada Tuhan yang mati dieksekusi. Oh haleluya. Mereka mulai bakar lilin, bikin bunga dan lain sebagainya kepada Tuhan yang mati dieksekusi. 15 tahun lamanya. Saudaraku, 15 tahun kemudian seorang misionari datang berkhotbah di desa itu. Saya bisa bayangkan karena saya punya pengalaman KKL di desa di negara Kambodia, saudara. Misionari itu datang membawa salib sebagai ilustrasi. Misionari itu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia berkata, Tuhan ini menjadi sama seperti manusia. Dan ketika dia menjadi sama seperti manusia, dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia mulai dicambuk 40 kurang 1 kali pukulan. Tuh punggungnya hancur dengan darah. Dia dipasang mahkota duri, darah keluar dari kepalanya. Dan kemudian menurut hukum Romawi, dia harus memikul salib. Dan dia harus berjalan, jalan penderitaan 14 station Via Dolorosa. Kemudian dia datang ke tempat tengkorak, tangannya dipaku, di sebelah kanan, di sebelah kiri, kakinya dipaku, digantung di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Tergantung selama 3 jam sampai seluruh darah keluar. Dan dia mati dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Misionari ini berkata, jika engkau percaya kepada Tuhan yang saya beritakan, namanya adalah Yesus Kristus. Dan ketika misionari ini menyebut nama Yesus, saudaraku, di depan mata kepalanya seluruh penduduk itu sujud menyembah sambil menangis. Misionari ini bingung, wow, khotbahnya diurapi mungkin, saudara. Kok begini, bingung dia. Kemudian dia bertanya kenapa seluruh desa langsung tersungkur menyembah ke tanah. Mereka berkata kepada misionari itu, Bapak, sudah 15 tahun lamanya kami mencari tahu siapa nama Tuhan yang mati dieksekusi. Sebab Tuhan yang mati dieksekusi itu menyelamatkan seluruh penduduk desa kami. Sekarang kami tahu namanya. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menjawab doa. Saya percaya kita bisa tepuk tangan lebih baik daripada itu. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Percayalah engkau menerima kuasa. Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab doamu. Dan kuasa Roh Kudus turun atas engkau. Hamba berdoa, Tuhan, engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, perkataan kami, perkataan nubuatan, perkataan yang positif. Kami punya visi, memegang janji Tuhan.
Dan kami mulai percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pasti terjadi tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin Bapak Gembala kami Pak Alex yang akan memimpin kami dalam ibadah perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua katakan amin. Mari. Angkat tanganmu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Karena korban-Mu, Roh Kudus dicurahkan supaya mengendalikan mulut lidah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Yang sudah terima roti dan anggur, silakan berdiri. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sembah dalam bahasa roh supaya lidah saudara diubahkan. Oh, Ramadasyalamara. Semua berdoa dalam bahasa roh. Oh, Ramadasyalamara. Oh, Ramadasyalamara. Ramadasyalamara. Oh,
Saya mau dengar bahasa roh, saudara. Terima kuasa jangka pendek dengan iman, jangka panjang dengan harap, jangka yang kekal dengan kasih. Ramatasyara Maramatasyara Ramatasyara Maramatasyara. Mari angkat roti, Ramatasyara Maramatasyara, Ramatasyara. Ramatasyara. Adapun roti yang sudah dipecah-pecahkan, bukankah hal ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tangan kanan. Jangan tunduk putus asa. Menghadap ke atas. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Tuhan beserta. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi saudara sekalian. Mari bahasa roh. Adapun cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus. Bukankah hal ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan itu. Baiklah saudara, angkat kedua tangannya. Sembah dengan bahasa roh. Iya, engkau jemaat yang sukses. Successful Bethany family. Warga yang sukses. Berhasil. Juga selamat. Mendapat hidup yang kekal. Wow.
tempatku berharap, tak berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Padaman kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Padaman kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Padaman kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Jemaat angkat tangan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kembali kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Bimbing, pimpin, sertai dalam pekerjaan, dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, genggaman tangan-Mu ada pada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita bersama. Sekarang, sidang jemaat Tuhan Betani yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Mari bersuka cita buat Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Amin.